Gitu. Kepercayaannya Pak Bimasud itu terhadap brand dari perusahaannya ataukah harus dari orangnya yang turun tangan secara langsung untuk membuat personal brandnya dia? Ya, kalau kita bicara corporate brand, ya berarti kepada corporate-nya, Mas. Ya, Corporate-nya. kalau Ya. kalau perusahaan jasa biasanya tergantung pada personalnya. Jadi kalau misalnya ada teman tetangga kena serangan jantung dibawa ke rumah sakit, dihandle sama dokter di UGD. Hmm. Dokternya namanya dokter Alfian misalnya gitu. Nah kemudian dia sembuh, dia tertolong, seminggu lagi balik sini untuk kontrol gitu. Waktu balik kontrol itu dokternya nggak ada Mas karena sudah pindah. Orang akan tetap di rumah sakit itu atau nyari dokter yang Alfian itu. Nah, saya akan cari dokternya. Cari dokternya kan? Nah, ini Ya, itu karena personal brand-nya, ya, trust-nya ada pada dokternya. Sehingga trust-nya ada pada person, sehingga yang dicari adalah person-nya. ya, Ini ya. analoginya seperti itu. Jadi Siap, kalau siap. ketika Anda jualan, Anda membeli karena orangnya atau karena merek produknya. Itu beda sekali. Apakah you Hmm. trust the person or you trust the product? Itu yang membedakan. Nah, ini apa namanya? Menurut saya eh, trust itu penting untuk dijaga. Bahkan banyak merek yang masih hidup di kepala kita, padahal bisnisnya sudah nggak ada, Mas. Ya, kayak Kodak misalnya. Siapa yang pakai kamera Hmm. film lagi? Iya, Sudah iya, nggak iya. ada. Kalau kemudian Kodak mengeluarkan ini HP gitu misalnya, dengan fitur fotografi yang bagus gitu, orang pasti langsung Iya. percaya. Nah, di situ Setuju, letaknya. setuju. Jadi bahkan bukan cuma melampaui krisis, tapi mati pun masih dipercaya. Gitu. Itu masih. Luar biasa. Ini uh, bukan cuma teman-teman ya, saya dapat pencerahan nih. Jadi saya mulai memahami what brand is, apa yang sebenarnya brand itu sendiri. Baik, teman-teman ada yang mau tanya? Silakan yang mau tanya. Dari tadi sebenarnya banyak sih yang tanya Pak Bi ya. Iya, cuman Saya nggak kebaca. nggak kebaca. Oke. Saya bacakan dari ini aja Pak Bi ya, dari yang punya kawan-kawan. Sebentar ya, yang cuman ini saya harus berpindah channel duluannya. Nah, ini Pak Bi. Uh, Sebentar, ini yang pertama Kak Panjang. Dari Agung Setiawan, Bismillah, Mas J. Doakan saya, tim bagian produksi belum mau dirumahkan sementara. Kami ikhtiar mengupayakan strategi bikin brand baru Wastafel Portable Bandung untuk membangun pengadaan Wastafel Portable di ruang publik di platform Yuk Bisnis. Jaga-jaga kalau PSBB diterapkan di Bandung agar bisa terus produksi selain membuat produk wadrun. Nah, oh ini dia produknya utamanya itu Pak, dia membuat tong-tong Mm-hmm. sampah tuh Pak Bi dari Oh iya. apa namanya dari limbah itu loh apa Pak Bi tong-tong itu loh Pak Bi tong itu apa namanya Ya ya, ya tong yang tong yang gede drum 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 itu ya. drum ya. Nah karena sektor usaha yang boleh beroperasi saat PSBB salah satunya yang berkaitan dengan produk penanggulangan corona. Ini bagus nih ya. Ya. Apakah langkah saya ini tepat Mas J atau termasuk mengakali kebijakan pemerintah? Nah, itu satu dulu Pak Bi. Ya, menurut uh, saya penganut Weiji, Mas. Ya, ya, Weijiang sama Cihui. Jadi ya, setiap bencana itu selalu menyediakan peluang. ya, Ya. Sama juga yang dikatakan oleh Antisilon 56 kan, Faina malis rusro, ina malis rusro. Jadi setiap kesulitan pasti di situ kita menemukan kemudahan. ya, Nah, ketika kita harus diam di rumah, maka kita cari nih masalah-masalah apa yang kemudian timbul, gitu. Nah, yang pertama corona dulu, karena begitu corona datang, apa sih yang dibutuhkan dengan masalah baru ini? Ternyata ada APD, kemudian ada masker, kemudian ada face guard, kemudian ada sepatu plastik dan segala macam.
Kalau Anda punya kesempatan atau punya resources untuk itu, ambil. Karena itu memang sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita membantu menyelesaikan masalah itu. Termasuk cuci tangan. Cuci tangan itu, Mas, saya ini sekarang di rumah saja, nggak ngapa-ngapain. Setengah jam sekali cuci tangan, cuci kacamata. Karena bisa jadi nempelkan di kacamata. Jadi ini menurut saya kesempatan yang harus diambil oleh teman yang tadi bertanya itu, bahwa bikin aja di ruang publik fasilitas untuk cuci tangan. Sehingga dengan demikian dia tetap bisa pivot sementara supaya nanti bisa kembali lagi. Toh disiplin ilmunya nggak berubah banyak karena dari jarum dan benang, dari gergaji dan las ke gergaji dan las lagi. Kecuali kalau dari bikin tong sampah terus jual bakso, ini kan disiplin ilmunya beda masih. Begitu Mas. Itu kalau di industri yang masih relevan ya Pak Bi. Sebentar, saya coba menangkap gini. Ada satu perkataannya Alris kan tentang masalah brand, hukum brand itu sendiri, bahwa setiap brand itu haruslah istilahnya mewakili satu produk kategori, ya, atau mempromosikan produk kategori tersebut, istilahnya mengunci, kayak misalkan mengunci kategori permen, mengunci kategori permen kopi, mengunci kategori apa, begitu kan ya. Nah, jadi bagaimana dengan sekarang kalau terjadi misalkan pivoting, ya bukan zoom in zoom out lagi, tapi pivoting begitu, itu apakah masih disebut dia relevan atau cuma untuk sementara saja, atau kita mengambil gambaran besar yang tadi Pak Bi katakan bahwa brand intinya adalah trust? Ya, kalau saya sarankan yaitu kita kembali kepada hukum yang 5 itu. Yang pertama adalah purpose. Apakah dalam purpose kita itu masuk produk itu? Kalau masuk, masih relevan. Apakah yang kedua, passion? Apakah passion itu masih masuk? Kalau masih masuk, berarti brand itu masih relevan. Kemudian, apakah ketika passion dan purpose ini ketemu, saling mendukung, apakah prestasinya itu sama gitu. Karena prestasi ini baru muncul ketika dapat apresiasi dari masyarakat. Kalau apresiasinya nggak ada, yang akan terjadi reputasi gitu, Mas. Jadi dicontohkan Pak Bi yang dari pertama tadi itu contohnya apa Pak Bi? Ya, misalnya gini. Saya purpose-nya adalah menjadi wasit. Karena saya selalu berdiri di tengah dan saya tidak mau berpihak pada manapun. Tapi passion saya itu nendang bola, Mas, bikin gol. Kira-kira nyampur nggak nih? Bisa saling dukung nggak? Kan nggak bisa saling mendukung. Nggak bisa. Sehingga kalau terjadi prestasi, orang bingung, ini prestasi wasit atau prestasi pemain bola? Jadi itu yang kalau dua ini nggak bersatu. Tapi kalau ini bersatu, Mas, prestasi masih utuh. Jadi kalau misalnya purpose-nya adalah misalnya menyediakan makanan yang ciri khas, indikasi geografis atau kebijakan kearifan lokal gitu ya, misalnya gudeg Jogja gitu, passionnya ke situ nggak? Iya. Gitu. Kalau passionnya masih ke food juga, cuman maunya dibikin fast, prestasinya masih bisa diakui. Meskipun pivot, tadinya dibikin misalnya restoran dine-in menjadi kalengan gitu. Ya. Nah, itu masih punya prestasi yang sama. Jadi, menurut saya, selama purpose dan passion-nya itu masih satu, saya kira nggak masalah. Itu nanti perlu dibuat sub-brand atau sister brand sendiri, atau dengan tetap brand yang sama, Pak? Tergantung. Brand arsitekturnya mau yang mana nih? Kalau misalnya mau menggunakan istilahnya branded house kayak Indomie gitu, dia cuma satu merek, satu brand, tapi produk range-nya banyak, ya. Atau kayak Mayora itu House of brand gitu ya, banyak brand di dalamnya. Jadi sangat tergantung dari itu. Nah,
tergantung dari kesiapan actionnya juga. Kalau menurut Pak Budi kan semua itu jadi bullshit ketika kita tidak mampu merealisasikannya gitu. Jadi ini tim yang merealisasikannya bisa apa enggak gitu. Ini saya selalu membagi dua. Yang pertama adalah strategi, yang kedua adalah strategic implementation. Jadi bagaimana implementasi dari strategi ini. Selama itu masih diversification aja, diversifikasi dari ilmu yang sama, saya kira sah-sah saja dengan merek yang sama. Menurut saya itu, Mas. Ya. Siap. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Bi. Oh, jadi masih nanya? Ya, enggak, ini saya membacakan. Jadi ini ada tim yang saya suruh milihin pertanyaan-pertanyaan nih. Karena kalau saya harus lepas kacamata begini nanti nih, ya. Jadi ada tim yang memilihin. Dari Finanzian, bagaimana membangun brand kalau buat yang baru usaha? Wah, ini perlu dijawab atau enggak, Pak Bi? Saya kira kurang relevan. Kurang relevan, oke. Terus Asiastri, makanan sekarang lesu. Gimana biar enggak lesu yang bisnis makanan? Makanan sekarang lesu. Oh, tadi di-frozen-kan, gitu aja ya jawabannya ya. Sebentar yang lain. Promosi kreatif ya. Kalau situasinya sulit begini, lebih didahulukan mana antara personal brand dan corporate brand? Nah ini, Kak Bi. Ya. Oke. Ini saya bingung jawabnya karena personal brand sama corporate brand itu nggak termasuk di dalam kategori brand, sama aja. Jadi contohnya ketika Krismon tahun 98 itu saya membuat suatu PSA ya, Public Service Ad, yang tujuannya adalah membuat teman-teman yang resah pada waktu itu dengan kebijakan ekonomi dan segala macam itu menjadi tenang. Saya buatin semacam kayak iklan PSA gitu, yang panjangnya kira-kira 90 detik, itu salawatan, Mas. PSA itu apa, Pak Abi? PSA? Public Service Ad. Oke. Ya. Jadi dia bukan iklan komersial, tapi iklan yang tujuannya adalah memberikan kepentingan sosial. Jadi ketenangan pada masyarakat. Layanan masyarakat. Betul. Waktu itu saya bikinin selawatan. Jadi, salatullah, salamullah, yang kayak gitu. Nah, kita bikinin konsepnya, terus saya cari sponsor nih, Mas. Cari sponsor untuk memproduksi filmnya. Jadi saya hubungi beberapa perusahaan, waktu itu yang tertarik adalah Bank Mega dari Mas Khairul Tanjung. Oh, berarti Pak Bi membuat lebih dahulu, baru menawarkan? Ya, konsepnya saya udah jadikan, kemudian saya tawarkan. Mas, mau sponsor enggak? Gitu. Dia bilang, oke, Bank Mega akan sponsor. Gitu. Karena apa? Karena saya bilang gini, kok Anda berani sponsor ini? Gitu. Padahal Anda kan belum launching, baru mau launching. Saat itu saya ingat banget, di hari launching itu, ada 16 bank dilikuidasi oleh pemerintah. Artinya kepercayaan kepada bank nggak ada. Gitu. Kepercayaan pada bank itu hancur lebur. Dia pilih, oke, Bank Mega hadir, salawatan bareng masyarakat. Gitu. Jadi dia menggunakan salawat ini untuk gain trust kepada dirinya, bukan kepada bank yang lain, kepada Bank Mega. Gitu. Lalu saya kasih belakangan logo Bank Mega, jebret. Oh jangan, nggak mau saya. Karena saya nggak mau dibilang memanfaatkan momentum atau memanfaatkan keislaman dan segala macam. Jadi yang saya lakukan waktu syuting itu ada mobil Bank Mega lewat, gitu. Kemudian ada apa yang lewat, gitu. Jadi sekilas saja, tapi orang tahu bahwa itu dari Bank Mega. Nah, ini adalah bagaimana kita menyesuaikan diri dengan dengan kondisi yang sekarang ini. Tanpa kelihatan memanfaatkan itu untuk brand. Banyak kok teman-teman sekarang yang donasi masker, donasi APD gitu ya. Jadi
Itu juga dilakukan, meskipun bentuknya beda. Sekarang itu membangun brand. dilakukan. Itu membangun brand, dalam rangka membangun itu membangun brand. Betul. Jadi ada sisi lain bahwa ternyata company ini tidak hanya melulu komersial ya gitu. Salah satu contoh, begitu setelah selesai campaign 1 bulan, saya tanya ke Pak CT, gimana Mas, ada kenaikan nggak? Ada Mas. Saya terpaksa harus buka cabang segera nih. Loh, di mana? Di Lombok itu anunya apa ya? Kotanya apa namanya? Daerah Mataram. Di Mataram. Ya. Karena ada Pak Haji, satu orang haji yang mau memindahkan uangnya dari bank biasa ke bank Mega. Gitu. Jumlahnya belum ada syariah ya? Belum ada, Mas. Belum ada syariah. Jadi ditanya, loh kenapa kok Anda pindahkan 1 triliun ke bank Mega? Dia jawabnya, bank Mega soalnya salawatan. Gitu. Simpel sekali, Mas. Gitu. Jadi membangun trust itu tidak harus dengan macam-macam ya, dengan cara tadi kalau makanan itu dengan gigitan pertama gitu ya. Kayak gitu, Mas. Menarik. Insya Allah sih saya memahami ya. Kalau teman-teman yang belum memahami untuk aplikasinya di UKM itu bagaimana, nanti silakan tanyakan. Karena sebenarnya ini juga bisa diaplikasikan di UKM juga. Sangat. Ya pada dasarnya Pak Bi ya, sangat bisa ya. Oke, baik. Yang mana ini ya? Apakah semua produk kita harus ditempeli brand utama kita? Ini yang dimaksud apa ya? Merek mungkin masanya. Iya. Merek ya. Ini perlu dijawab Pak Bi atau yang lain? Boleh saya jawab, karena ini penting juga ya. Jadi saya istilahkan ini namanya brand 1.0. Brand 1.0 itu partnerannya sama marketing 4P. Ya. Marketing 4P itu produk, price, promotion. Nah, yang melakukan 4P ini adalah pengusaha. Jadi ketika pengusaha itu meneropong pasar, melihat pasar, dia melihat dari kacamata 4P ini. Produk, price, place, promotion. Produk harus punya produk. Nah, produk ketika dibuang ke masyarakat, dia harus punya logo, punya merek, dan punya color identification. Jadi kalau Indomaret itu merah kuning biru, itu adalah identifikasi dari Indomaret. Logonya juga, mungkin logonya kita lupa tapi warnanya kita ingat. Gitu. Terus packaging. Jadi ketika Anda itu masih berpikir pada tataran brand 1.0, artinya udah ketebak bahwa Anda pakai marketing 4P. Begitu. Yang 2.0-nya apa, Pak Bi? 2.0. Kalau brand 2.0 itu sudah ada ikatan emosi. Jadi tidak hanya dengan warna itu menjadi identitas, tapi sudah ada ikatan emosi. Saya sudah percaya sama warna itu, saya sudah percaya sama logo ini. Jadi ada ikatan emosi. Kalau Mas Jess kok bilang tai kucing rasa coklat. Oh iya, tai kucing rasa coklat. Karena saking sudah cintanya gitu, sudah ada jeleknya udah produk itu. Siap. Nah, kalau 3.0 itu apakah produk Anda mampu membuat saya menjadi siapa? Gitu. Apakah kalau saya beli produk Anda, saya berubah menjadi siapa? Menjadi somebody gitu ya. Jadi yang sering saya kasih contoh adalah jam Rolex ya. Kalau Anda beli Rolex, Anda dapat jam tangan. Tapi kalau Anda butuh fungsi dari jam tangan, jangan beli Rolex, mahal. Beli saja jam merek lain. Nah, yang membedakan ketika dipakai itu beda banget, Mas. Jadi ketika pakai Rolex, Anda menjadi siapa, dipandang oleh orang menjadi siapa, atau kalau Anda menggunakan jam yang lain, dipandang orang sebagai siapa. Saya sering kasih contoh juga, kalau Anda turun dari angkot, sama turun dari Mercy, itu yang beda tuh pandangan orang.
Andanya tetap nggak berubah, sama saja. Turun dari angkot, turun dari Avanza, turun dari Mercy, orangnya sama, tapi yang memandang jadi beda. Nah itu adalah brand 3.0. Mungkin tanya dulu Pak Bi, tanya ya, dulu. Kalau Indomie kan berarti masih masuk 2.0 doang dong, karena orang kan semuanya bisa makan Indomie dan tidak ada kebanggaan orang makan Indomie. tapi orang makan Indomie itu sudah merasa menjadi siapa. Artinya dia paham, misalnya kayak kenapa begitu ada COVID langsung orang borong gitu ya. Karena dia merasa bahwa saya akan menjadi orang yang paham terhadap situasi gitu. Jadi kenapa orang kalau ada bencana nyumbangnya Indomie gitu? Karena paling gampang, paling praktis. Soalnya kan kalau nyumbangnya beras kan masaknya kan repot Pak Bi. Kalau nyumbangnya Indomie kan gampang masaknya. Betul, yang 4.0 gimana Pak Bi? Terus yang 4.0? Kalau 4.0 itu termasuk brand advocate. Kita sebutnya brand advocate. Jadi kita menciptakan orang-orang yang membela kita. Gitu. Jadi orang yang membela kita. Jadi kalau tadinya itu merasa menjadi siapa, berikutnya adalah dia membela kita. Dia sudah melampaui 4 tahap itu. Kalau jujurnya sih 6 tahap sih, lengkapnya. Dia sudah kenal produknya, tahu produknya, dia loyal sama produknya, dia mengkultuskan, baru kemudian menjadi advocate. Nah ini di dalam kekinian, Anda bisa menggunakan flywheel, Mas, untuk membangun brand advocate ini. Dengan flywheel, flywheel itu Anda nanti bisa googling di tanya Amazon ya, ke flywheelnya Amazon. Itu Amazon menggunakan flywheel. Jadi pengguna-penggunanya Amazon yang puas itu dia menulis pengalamannya, dan itu yang memutar bisnisnya Amazon. Nah, itu terjadilah. Itu dikarenakan karena Amazon mengeluarkan affiliate yang kemudian memberikan iming-iming atau insentif bagi mereka untuk memperkenalkan Amazon atau produk-produknya dalam Amazon, atau dikarenakan karena Amazonnya sendiri, Pak? Ya, itu teknik untuk membuat orang loyal kan macam-macam, Mas ya. Ada yang loyal sama Amazonnya, loyal sama hadiahnya, bisa aja. Tapi yang paling yang pasti dia sudah memutar atau menjadi flywheeler dari Amazon. Jadi orang-orang itu yang mempromosikan, kemudian menyarankan, membela Amazon gitu. Itu sih masih. Semacam kayak snowball ya Pak Bi, berarti ya? Ya, snowball. Jadinya di situ bukan lagi recommendation. Kalau recommendation kan siapa aja bisa merekomendasikan walaupun dia nggak pakai. Tapi ini nggak. Dia pakai, dia fanatik, dia mengkultuskan, dan dia menjadi pembela kita. Itu adalah brand 4.0. Saya nggak tahu 5.0 apa lagi, saya nggak tahu. Siap. Ini ada pertanyaan lagi Pak Bi. Saya sudah akan memulai bisnis, saya sudah akan, mungkin sudah persiapan ya, memulai bisnis donat dan bakery. Tetapi kondisi seperti sekarang, saya lanjut atau menunggu sampai reda? Oke. Toh begitu bisnis kan nggak langsung gede ya. Bisnis itu ada 2 macam, ada crescendo dan decrescendo. Kalau musik itu, kalau decrescendo itu hajar depan, jeng jeng jeng, terus pelan. Atau gitu. Nah, ini ada tipe yang mana nih? Kalau tipenya adalah kecil-kecilan dulu kemudian membesar, ini justru kesempatan buat ngetes, mumpung pasarnya sulit, ngetesnya bagaimana gitu. Yang saya sarankan, jangan jadi donat biasa. Jadilah donat yang titik-titik, terserah. Misalnya, jadilah donat yang mengucapkan ulang tahun. Maka menjadi kue ulang tahun paling murah itu. Donat kasih lilin gitu, ada ucapannya gitu. Sudah beda. Kalau you datang ke Jeko, nggak akan dilayanin kan, karena mereka jual standar kayak gitu. Ini jadi konsultasi nih.
Jadi donat buat ucapan wisuda itu Pak Abi ya. Misalnya gitu. Donat wisuda kan ini kan boneka-boneka aja sekarang kan pada apa nge-branding boneka wisuda padahal sih ya boneka biasa banget cuma dikasih apa toga gitu doang aja ya Pak Abi ya. Betul, betul. Baik. Ini ada bagaimana cara memindahkan market suatu brand untuk produk UKM cemilan saat COVID. Sekalian minta saran meningkatkan trust pada pelanggan saat terima paket. Itu pertanyaan Pak. Ya, kalau produk cemilan sih harusnya sekarang lagi naik Mas ya. Iya Karena betul. Ya. Anda, saya ini di rumah ini, Bosan. kalau kepala stres itu kan butuh relaksasi Iya. ya. Yang digoyangkan Iya. kan ini Mas. Iya. Kalau rahangnya goyang, dia akan Iya. memasaj saraf otak sehingga kita Iya. menjadi tenang gitu. Jadi Iya. saya aja makannya begini nih Mas supaya goyang-goyang kepala saya. Kuaci Mas. Kuaci ya. Kuaci itu makanan tidak menggemukkan, kecil tapi menggoyangkan rahang saya supaya memasat saraf boleh, saya boleh. gitu. Ntar Jadi saya, teman-teman itu bagus tuh Pak Bi, itu idenya. Kuaci. jadi produk-produk kayak keripik pisang, keripik singkong sekarang Mas hajar sekarang. Kirim ke rumah itu kasih sampel-sampel. Nanti begitu suaminya dikasih satu sampel, Mak, habis terus mau di mana kok saya mau keripiknya lagi. Ya, beli lagi. Iya, iya. Betul. Kayak Ini menarik Gavan, Gavan itu Gazan, ya. keripik pisangnya Gazan. Gazan. Keripik pisangnya harusnya harus boom sekarang. Nah Sekarang itu boom. masalahnya Pak Bi. Yang buat nggak ada sekarang Pak Bi. Dan pisang sekarang naik harganya. Itu problemnya di situ tuh sekarang. Jadi sekarang Gazan mulai agak sedikit. Satu ya menghabisin stok yang sudah ada. Mungkin juga tetap memproduksi tapi skala kecil. Ya. Terus sekarang sambil menjualkan produknya teman-teman yang lain. Jadi larinya kan konspirasi snack yang pernah digagas itu Pak Bi. Jadi membantu menjualkan snack-snack yang lain. Ini problemnya ini ada masukan nih Mas. Jadi begitu Wuhan selesai, itu kan keran impor ekspor jalan lagi itu ke Cina. Itu ada permintaan Mas, keripik ada 4 macam keripik. Keripik pisang, keripik nangka, keripik singkong sama keripik salak kalau nggak salah. Itu 1 kontainer Mas untuk percobaan. Kalau 1 kontainer terkirim, itu kiriman berikutnya 20 kontainer. Keripik loh Mas. Itu buat ke Cina. Artinya mereka mungkin stres kali ya menghadapi Wuhan virus ini. Begitu selesai, wah mereka mau ngunyah. Gitu. Ini bukti, ini ada PO-nya ada ini. Dan Cina kan ada gelombang kedua sekarang kan Pak? Ya. Nah itu saya sedang gelombang kedua kan? Oke, baik. Ini pertanyaan lagi Pak. Adem Juice ya, branding yang dibahas malam ini bagus banget, tapi bagaimana caranya agar kita bisa tracking atau monitoring effectiveness dari branding itu? Ya, kalau UKM saya sederhanakan saja. Kalau sudah ada yang beli lagi, dia balik beli lagi itu artinya sudah ada pelanggan. Karena McDonald pun menggunakan Pameo itu. Jadi dia mengatakan marketing bring in consumer. Marketing membawa konsumen masuk. But operation bring back customer. Jadi yang bikin pelanggan itu operation, bukan bring back customer loh, bukan consumer lagi. Jadi sudah customer. Masih waktunya tinggal 1 menit. Ini bukannya nggak kerasa kita ngobrol. Lain kali harus disambung lagi nih. Lain kali saya di tempat di channelnya Masih deh. Siap Pak Bi. Itu kalau boleh, ini Pak Bi, nanti pakainya YouTube dengan Facebook aja Pak Bi. Karena supaya satu bisa bentuknya begini ya. Terus kedua apa namanya bisa share slide juga bisa. Terus disimpan di YouTube-nya juga bagus, berkualitas sekali. Pakai YouTube ya. Ya, siap. Terima kasih banyak. Pak Bi, terima kasih banyak. Saya terima kasih. Dari saya nggak ada sih Pak Bi. Saya cuman senang aja lihat Pak Bi seger, ya sehat-sehat semuanya. Ya itu yang buat saya. Ini mungkin sesuatu
apa ya, yang mahal sekarang itu kan melihat teman-teman sehat. Ya kalau saya cuma tanya gitu aja, nanya teman-teman lama yang lagi nongol, sehat kamu, sehat, ini sehat, iya Ya, sehat. Ya buat saya itu kan yang tidak bisa dinilai rezekinya ya, nggak bisa betul dibandingkan Mas. dengan Betul. yang namanya uang gitu kan ya. Karena kalau kita kena jackpot corona, coba kan dari Nah, sehat, repot. tiba-tiba besok dari COVID jadi Iya. COVID kan itu. Baik, Mas C, terima Baik, kasih banyak atas Pak Bi, waktunya dan iya, juga teman-teman. sama-sama Pak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di save Pak Bi ya. Pak Bi nanti Iya, tolong di save siap. kan.